Yang kedua, dalam bahasa Indonesia judulnya Abraham misionaris pertama. Abraham misionari Pertama. pertama. Boleh seorang di antara kita membaca ayat hafalannya? Cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup beriman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. Galatia 3:16. Kalau saudara mendengar nama Abraham disebut, apa yang pertama terbetik dalam ingatan saudara? Kalau nama Abraham disebut, apa yang terus terkilas dalam benak saudara? Orang Islam juga percaya bahwa mereka adalah turunan dari Abraham. Bapak orang pertama. Bapak orang percaya. Yang paling outstanding kalau dengar nama Abraham, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang biasanya terus ingat Abraham hendak menyembelih siapa? Ishak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang mendengar Abraham, orang ingat Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Dipanggilnya kemana? Ke tempat yang tidak dia tahu. Ke tempat yang dia tidak tahu. Di mana dan bagaimana. Lalu apa lagi? Mengorbankan Ishak, dipanggil dari Ur Kasdim. Yang ketiga apa? Abraham dengan Lut yang nanti akan disinggung dalam pelajaran kita. Baik, Abraham adalah leluhur daripada berapa agama dunia? 3. 3. Apa-apa? Ya, coba sebut dengan urutan kronologis. Jews, Christian, and Muslim. Jews, Judis, Christian and Islam. atau kalau lebih tepatnya Judaisme, Islam, atau Kristen dulu, Christian and baru Islam. Islam. Abraham adalah leluhur dari 3 major faith in the world: Judaism, Christian Christianity, and Islam. and Islam. Kalau kita pelajari dengan teliti biografi daripada Abraham dengan segala liku-liku kehidupannya, secara keseluruhan hidup Abraham merupakan apa?
An example of faithfulness. Kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidupnya tidak selalu menggembirakan. Ada saatnya dia apa? Dia down. Ya. Contohnya mana? Ada banyak kalau semua itu. Istrinya dibilang sister. Berapa kali? Dua kali. Lalu apa lagi? Dia nggak percaya waktu Tuhan bilang Dia akan punya akan Dia- melahirkan dia- anaknya dari istrinya. Dia tertawa. Jadi ada juga saat di mana Abraham, bapak segala orang percaya, down. Dan dialah yang merupakan, kalau saudara buka di pelajaran hari Minggu, coba baca paragraf yang pertama Yang tebal atau yang di bawahnya benar? yang di bawahnya. Abraham yang arti namanya sang bapa ditinggikan, yang namanya diganti menjadi Abraham, sang bapa dari banyak orang, dibesarkan di Ur, yang sekarang adalah Irak. Allah memanggil dia supaya memisahkan diri dari jalinan sosial dan kepercayaan keluarga dan pindah ke suatu negeri asing, di mana Allah akan mengadakan suatu program 100 tahun pengubahan rohani, mengubah dia menjadi bapa semua orang percaya. Di tengah pergumulan pribadi dan keluarga, Abraham menjadi suatu pola dasar misionaris kepada beberapa kelompok orang dan seorang pemimpin yang disegani, yang bersaksi tentang imannya di dalam Allah. Abraham became kalau bahasa Inggrisnya prototype missionary. Bahasa Inggrisnya tadi apa? Bahasa Indonesianya yang namanya sang bapa ditinggikan, yang namanya diganti menjadi Abraham, sang bapa dari banyak orang, Terus? dibesarkan di Ur, yang sekarang adalah Irak. Ya. Allah memanggil dia supaya memisahkan diri dari jalinan sosial dan kepercayaan keluarga dan pindah ke suatu negeri asing, di mana Allah akan mengadakan suatu program 100 tahun pengubahan rohani, mengubah dia menjadi bapa semua orang percaya. Di tengah pergumulan pribadi dan keluarga, Abraham menjadi satu pola dasar misionaris. Jadi apa? Pola dasar. Itu prototype bahasa Inggrisnya. Prototype missionary, pola dasar missionary. Nah, kalau saudara pelajari arkeologi dan sejarah, Abraham meninggalkan Ur untuk pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana. Itu kalau dalam perumpamaan bahasa Indonesia dulu, waktu kita di SD, SMP, ada ingat? Negeri anta berantah, Ya, satu lagi. negeri 1001 malam. Burung di tangan dilepaskan, mengharapkan punai di udara. Masih ingat? Kita sudah punya burung, kita pegang, ini sudah milik kita, tapi karena mengharapkan burung punai di udara, Burung di tangan. burung di tangan ya, Dilepas. itu kalau bahasa Indonesia begitulah Abraham. Tapi kenapa Abraham sampai lakukan ini? Karena buat dia, kalau Tuhan bicara, Nah, kita harus apa? Benar. Respond positively.
Ad- Walaupun kita tidak apa? mengerti. Tidak mengerti. Ada pertanyaan. Hmm. Nah, kita tahu orang tuanya itu penyembah berhala. Iya. Waktu Abraham dipanggil, apa dia masih penyembah berhala? Tuhan punya rencana supaya Abraham ini terpisah dari keluarganya yang waktu itu sudah dikuasai oleh penyembah berhala. Jadi ada yang disebut detachment proses. Karena sekarang supaya Abraham attach kepada Tuhan, di lain pihak harus ada detachment. Banyak orang mau attach kepada Tuhan, tapi masih tetap attach kepada berhala. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Yang mencoba attach kepada Tuhan dengan tangan kanan, tapi tangan kiri masih attach kepada dunia. Mereka itu penyembah dewa, dewa yang biasa disembah oleh orang kafir pada umumnya. Ada dewa matahari, dewa bulan, dan lain sebagainya. Jadi Abraham akhirnya tinggalkan Ur. Ayat yang paling penting yang berhubungan dengan Abraham adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, ini ayat saya harap sudah dihafal di luar kepala, walaupun mungkin tidak word for word, tapi intinya harus sudah ada di luar kepala. Apa message dari Genesis 12 ayat 1 sampai 3? Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bagaimana bisa jadi? Sampai seluruh bumi akan terima berkat. Ini bicara tentang siapa? The offspringnya dari Abraham. Apa yang menjadi berkat kepada seluruh dunia yang datangnya lewat Abraham? Seluruh dunia akan menerima berkat melalui engkau. Apa maksudnya? Karena Yesus adalah keturunan dari siapa? Jadi itu bicara tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus. Itu pelajaran pertama. Lessons from Genesis 12, verse 1 to 3. Yang pertama sudah. Yang kedua, Abraham
diberkati oleh Tuhan dengan begitu limpah, sehingga kelimpahan berkat itu kena kepada orang banyak. Jadi Tuhan memberkati Abraham supaya pada gilirnya Abraham menjadi pemberi berkat kepada orang lain. Artinya berkat yang kita terima dari Tuhan, kita tidak akumulasi untuk diri sendiri. Jadi berkat kita terima, berkat kita salurkan. Tidak seperti petani yang kaya tapi bodoh, sehingga tanahnya diberkati, panennya melimpah ruah. Apa yang dia buat? Dia bongkar lumbung-lumbung yang ada karena terlalu kecil, dibangun lumbung yang Lebih besar. dan di sana dia Bersuka-suka. simpan gandumnya. Filsafat hidupnya filsafat apa? Gudang. Ada orang filsafat hidupnya gudang. Gudang untuk menyimpan. Seperti orang kaya yang bodoh tadi. Tapi Abraham tidak menganut filsafat gudang, tapi filsafat saluran. Apa yang dia terima, itu dia salurkan kepada orang lain. Dua filsafat. Filsafat gudang, filsafat saluran. Kemudian Abraham diuji oleh Tuhan. Kata diuji sangat jelas. Coba buka Kejadian 22. Saya ingin cek beberapa salinan NIV ya. Genesis 22 verse 1. Kepercayaan Abraham diuji. Sometime later, God tested Abraham. Kata tested. Jadi menurut Yakobus, Tuhan tidak pernah mencobai atau dicobai. Tapi di ayat ini Tuhan menguji. Jadi dengan demikian ada bedanya antara menguji dan mencobai. Kalau yang mencobai bukan Tuhan. Sumber pencobaan bukan dari Tuhan, tapi siapa? Setan. Apa motifnya? Menjatuhkan. Untuk menjatuhkan. Setan kalau mencobai kita, dia berusaha supaya kita jatuh, melanggar kepada hukum Tuhan. Tapi kalau Tuhan menguji, bukan supaya kita jatuh. Apa maksud Tuhan menguji? Supaya kita lebih bertumbuh. Supaya melihat kita punya kekuatan iman. Ya. Kalau sudah sekolah di Unklat, di Unai, di sekolah lainnya, pada akhir kuartal, akhir semester, ada apa? Ujian. Ujian. Apa maksudnya guru-guru kasih ujian? Supaya fail semua? Supaya lulus. Untuk mengetahui Ketakasan. sampai di mana Mampu. kemampuan saudara, kerajinan saudara, ketekunan saudara. Di pertanyaan di sana, prinsip-prinsip apa yang Anda dapati dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3? Kita sudah dapat 2. Hidup kita jangan dijadikan sebagai lumbung, tapi jadi saluran. Kita terima berkat, kita salurkan berkat itu.
freely ye receive, Freely you give. freely ye give. It is more blessed to Give, receive. than to Give. To receive. receive. To receive. Next. Jadi Abraham dites. Nah, detailnya di paragraf terakhir hari Minggu. Iya. Banyak dari kita telah diuji. Bagaimana Abraham, tentu kita tidak mendengar suara Allah berbicara langsung kepada kita, tapi Ia memanggil kita melalui ajaran firman-Nya dan peristiwa-peristiwa pemeliharaannya. Kita mungkin diminta meninggalkan karir yang menjanjikan harta dan kehormatan. Mungkin kita harus meninggalkan ikatan-ikatan yang menyenangkan dan menguntungkan dan berpisah dari keluarga. Sesungguhnya kita mungkin harus memasuki apa yang kelihatannya hanya satu jalan penyangkalan diri, kesulitan dan pengorbanan. Tapi jika kita dipanggil, bagaimanakah bisa kita menolak? Masih ingat murid-murid Yesus, nelayan-nelayan itu waktu dipanggil terus berkata, Tinggalkan. Ikut. dengan segera mereka tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Seluruh harta. Jalanya, Jala. perahunya, kampung halamannya, keluarganya. Toko-tokonya. Matius. Sehingga Petrus mengatakan, ya guru, kami sudah tinggalkan semuanya. Itu benar. Kalau nelayan tinggalkan jala dan perahu, mau apa lagi dia? Semuanya tentu apa? Habis. Perusahaan ikannya ditutup, keluarganya ditinggalkan, kampung halamannya ditinggalkan untuk mengikut siapa? Yesus. Yang kemudian juga kita perlu sebut Matius. Kalau di zaman kita, Matius itu kerja di tempat yang Basah. basah. Tandanya kalau seorang menempati tempat itu, uang akan melimpah ruah. Matius, dia pemungut cukai. Sebenarnya Matius itu sudah lama ingin menjadi Murid. pengikut Yesus. Tapi yang mencegah kenapa dia tidak mau mengikut Yesus, karena dia lihat kelakuan orang Farisi. Jadi dia pikir karena Yesus juga seorang yang religius, seorang guru, dia pikir Yesus itu kategorinya sama dengan siapa? Farisi. Dengan orang Farisi. Makanya dia reluctant. Sampai kepada satu kali tiba-tiba Yesus datang ke kantornya dan katakan, follow me. Dia terkejut. Apa benar seorang guru agama seperti Yesus mau menerima saya sebagai muridnya? Karena Matius tahu bahwa di masyarakat Yahudi, strata lapisan masyarakat yang terendah adalah Pemungut cukai. pemungut cukai, dan dia adalah one of them. Jadi sudah bisa bayangkan, Matius tinggalkan kantornya, teman-temannya bingung. Orang berlomba-lomba ingin ke tempat basah, ini sudah di tempat basah, lalu apa? Baca terus ya. Hari Minggu masih tetap pendeta? Ya, hari Minggu. Baca sekali lagi yang paragraf terakhir.
banyak dari kita telah diuji sebagaimana Abraham. Tentu kita tidak mendengar suara Allah berbicara langsung kepada kita, tapi Ia memanggil kita melalui ajaran firman-Nya dan peristiwa-peristiwa pemeliharaannya. Kita mungkin diminta meninggalkan karier yang menjanjikan harta dan kehormatan. Ada orang harus tinggalkan apa? Keluarga. Karirnya. Karirnya yang sebenarnya akan memberikan Kemakmuran. kekayaan dan kehormatan. Meninggalkan apa lagi? Keluarga. Baca terus ya. Mungkin kita harus meninggalkan ikatan-ikatan yang menyenangkan dan menguntungkan dan berpisah dari keluarga. Sesungguhnya kita mungkin harus memasuki apa yang kelihatannya hanya satu jalan penyangkalan diri, kesulitan dan pengorbanan. Tetapi jika kita dipanggil, bagaimanakah bisa kita menolak? Jadi ada banyak pelajaran yang kita dapati dari peristiwa dipanggilnya Abraham. Baik, kita masuk di bagian yang berikutnya. Jadi pendeta, Ya, kenyataannya sekarang ini bukan begitu pendeta. Ada yang sebagian seperti tadi sudah dijual ratanya di Indonesia, dia dijadikan pendeta sini, habis itu dibuang dia pendeta. Ada juga yang begitu, bukan dipakai, mungkin ya hanya berapa saat aja dipakai. Padahal dia mau buat ke Indonesia adalah hartanya udah dijual semuanya. Ya, jadi berlawanan dengan ini pendeta. yang kita harus buat berdoa saja untuk supaya Tuhan memberikan kepadanya jalan keluar. Itu adalah keadaan yang orang sini katakan unfortunate. Dipanggil, respon, tiba-tiba dibuang begitu saja. Nah, kita doakan saja supaya Tuhan membuka jalan, karena bagi Tuhan kalau jalan yang satu tertutup, Tuhan bisa sediakan jalan alternatif. Baik, Abraham's testimony to the kings. Ini kings ini siapa? Hiram, raja-raja. Raja-raja daerah Sodom. Raja-raja sekitar Sodom dan Gomora. Testimoni apa? Saksian. Ya, kesaksiannya itu bagaimana? Ini di Kejadian 14 ceritanya. Kalau saya baca Kejadian 14, terjadi perang antara raja-raja. Berapa raja lawan berapa raja? 5 lawan 4. 5 raja lawan 4 raja. Nah, dalam peperangan itu siapa yang diculik? Lot. Waktu Lot diculik, Abraham dengan menggunakan serdaru yang hebat. Berapa serdarunya? 318. Dan berhasil melepaskan siapa? Lot. Jadi nampaknya Abraham juga seorang yang jago di mana? Di medan perang. Lalu apa kesaksian Abraham kepada raja-raja itu? Mereka memberikan apa? Kerjaan Allah. Apa kesaksiannya?
itu ceritanya terdapat dalam Kejadian pasal 14. Kalau saudara backup ke pasal sebelumnya, pasal 13, Lot mempunyai banyak ternak. Abraham juga punya banyak ternak. Nah, ternak ini perlu makan. Makannya di mana? Di padang rumput. Jadi karena sudah kebanyakan ternak-ternak mereka berebutan apa? Tempat padang rumput. Sehingga mereka sudah panas, dua pihak sudah panas. Kedengaran ke telinga Abraham, terjadi konflik antara gembala-gembalanya dengan gembala-gembala Lot. Kalau saudara di tempat Abraham, kemungkinan besar apa yang terjadi? Abraham kan apanya Lot? Paman. Jadi satu tingkat lebih tinggi dari siapa? Lot. Bukan sebayanya, bukan setingkat. Yang membuat Lot itu punya banyak ternak Abraham. Jadi dari segi logika, sebenarnya siapa yang harus mengalah? Lot. Yang harus tahu diri siapa? Lot. Dia menjadi kaya karena ikut Abraham. Tapi yang namanya Abraham hebat. Kalau saya baca ini, dia panggil Lot. Lot, saya dengar ada konflik di antara kamu punya gembala dan saya punya gembala, masalah padang rumput untuk ternak. Lihat di sekitar kita banyak orang kafir, orang Kanaan. Kalau kita sampai berkelahi, kita akan jadi tontonan orang-orang kafir itu. Sekarang terserah kamu. Pilihlah mana yang kamu mau. Padang rumput mana yang kamu mau. Kalau kamu pilih sebelah kiri, saya ke mana? Kanan. Kalau kamu sebaliknya mau ke kanan, saya akan ke kiri. Saya nggak tahu bagaimana perasaan Lot waktu mendengar kata-kata omnya itu. Kalau di gereja, ucapan Abraham terdengar, gereja kita akan apa? Tapi di gereja tidak demikian. Masing-masing mempertahankan apa? Kita tuh paling lama di gereja ini. Pendiri. Kalau bukan kita, jangan ada ini gereja dan lain sebagainya. Jadi masing-masing menuntut apa? Menuntut hak. Masing-masing merasa lebih berhak. Tapi Abraham tidak demikian. Apalagi yang menyorok dari Abraham. Ini judulnya Abraham Testimony to the King. Masih ingat dua peristiwa yang sejajar. Satu, waktu Abraham bertemu dengan siapa? Yang Abraham setengah berdusta. Raja. Istrinya disebut apa? Sister. Istrinya. Itu berapa kali? Dua kali. Abraham salah perhitungan. Disangkanya
orang-orang ini standarnya lebih rendah. Tapi ternyata tidak demikian. 2 kali terjadi. Nah sekarang karena judulnya Abraham Testimoni, di mana itu testimoni? Karena kalau baca ceritanya yang kelihatan Abraham di sini menjadi apa? Menjadi batu sandungan kepada kedua raja itu. Lalu yang disebut testimoni, yang mana itu dalam cerita itu? Coba kita baca dulu supaya jelas buat kita. Kejadian pasal yang 14. coba baca. Genesis 14 benar? Kejadian Oh, ya, Kejadian 14. Ayat 8. Ayat 8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja bukan itu yang Abraham bilang ini adalah istri. Coba Kejadian 20. Kejadian 20 ayat 1. Baca bawah dulu. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Oke. Jadi di mana tuh kesaksian? Dalam hal apa? Kan judul hari Senin apa? Testimoni to the king. Saksi Abraham kepada raja Egypt. Kalau baca dan dengar tadi bacaannya, bukan satu kesaksian, tapi satu apa? Dusta.
ratusan mil. Abraham takut dia dibunuh supaya Sarah bisa dijadikan istri mereka. Jadi bagaimana Abraham's testimony to the king? Apa ini tidak ada hubungannya dengan Patriarch and Prophet halaman 135 bahwa setelah kemenangan terhadap peperangan itu barang-barang itu dirampas, tapi Abraham tidak mau ambil barang rampasan itu, tapi dia bagi kepada raja-raja yang lain. Itu satu. Mengerti kan apa? Abraham orangnya Jujur, tidak mengambil keuntungan untuk dirinya. Apalagi Kejadian 14 ayat 8-24 itu cerita tentang apa? Tentang peperangan di antara raja-raja, 5 raja melawan 4 raja. 4 raja. Dan disitulah Abraham melepaskan siapa? Lot. Lot. Karena Lot disandra oleh raja-raja itu. Apa saudara lihat? Abraham's testimony to the king. Kingsnya kan banyak. Coba baca hari Senin paragraf terakhir. Hari Senin paragraf terakhir. Penyembah Tuhan itu bukan saja telah memberikan satu pelayanan yang baik terhadap negerinya, tapi juga telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang perkasa dalam peperangan. Ternyata bahkan kebesaran tidaklah dalam mempertahankan yang benar dan membela yang terjajah. Tindakan kepahlawanannya telah memberikan kepadanya satu pengaruh yang luas di antara suku-suku bangsa di sekelilinginya. Nah, itu di garis bawah. Ulangi kalimatnya. Tindakan kepahlawanannya telah memberikan kepadanya satu pengaruh yang luas di antara suku-suku di garis bawah ini. Di antara suku-suku bangsa di sekelilinginya. Pada waktu ia kembali, Raja Sodom bersama dengan pengawal-pengawalnya telah keluar untuk mengeluh-ngeluhkan si pemenang itu. Ia memerintahkan agar Abraham mengambil segala harta benda itu dan meminta agar tawanan-tawanan itu dikembalikan kepadanya. Melalui peperangan, barang-barang rampasan itu menjadi milik yang menang. Tapi Abraham telah pergi berperang bahkan untuk mencari keuntungan. Dan berperang bukan untuk mencari keuntungan. Dan ia menolak untuk mengambil keuntungan dari orang yang sedang ditimpa kemalangan. Ia hanya mengatur agar sekutu-sekutunya menerima bagian sesuai dengan hak mereka. Jadi itulah kesaksian hidup Abraham kepada siapa? Raja-raja. Jadi underline dan baca Patriarch and Prophet halaman 135.
itulah berkat dan untungnya kalau kita percaya kepada tulisan sesuai yang diilhamkan. Hari Selasa judulnya apa? Ladang iman. Exemplar of Faith. Apa exemplar? Contoh iman itu yang bagaimana? Coba buka Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Kaitan nanti. Ke GC mereka. Saya kira ada Yoke Ibrani 11. ayat 8 sampai 19. Ibrani 11 8 sampai 19. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya dia punya apa? Iman. Iman. Dia trust God. Terus Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di situ tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan ayah Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan sabar beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. baik. Jadi apa pelajaran bagi mereka yang ingin menjadi misionari setelah membaca ayat 8 sampai 19 ini? Jawabnya di bawahnya. Ya, Ya. baca. Hari Selasa. Ya, paragraf kedua. Tuhan hendak menggunakan Abraham, tetapi hal pertama yang harus dia lakukan adalah meninggalkan masa lalunya di belakang. Baik, satu harus meninggalkan. Latar masa lalunya di belakang. Kemudian Pelajaran ini haruslah jelas kepada kita masing-masing, khususnya kita yang mempunyai masa lalu yang tidak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah yang tentu mencakup semua kita. terus Mengherankan juga fakta bahwa walaupun Abraham pergi, ia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Walaupun kebanyakan misionaris mengetahui kemana mereka pergi, sekurang-kurangnya dalam arti geografis. Dalam lain hal, bila kita mengambil langkah besar iman dan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, kita sesungguhnya tidak tahu, paling kurang dalam waktu singkat, di mana kita akan menambatkan perahu, walaupun dalam jangka panjang kita mempunyai kepastian mutlak. Jika kita mengetahui, maka tidaklah memerlukan iman yang besar. Itu sebabnya tidak mengetahui adalah prasyarat untuk benar-benar dapat hidup oleh iman.
Satu lagi poin penting di sini yaitu bahwa Abraham sedang memandang kepada kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham menyimpan gambaran besar dalam pikirannya. Dia tahu bahwa apapun yang dia hadapi di sini, apapun kerja keras dan pergumulannya, pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan upahnya. Ia juga tahu bahwa ia bukan saja seorang asing dalam tanah perjanjian, tapi bahwa ia adalah satu di antara banyak orang asing dan pendatang di bumi ini. Dunia ini dan kehidupan kita di dalamnya, seindah apapun tampaknya pada kita sekarang, itulah semua yang kita punyai sekarang. Bukanlah keseluruhan kisah hidup kita, bukan juga suatu rekaman hidup yang panjang. Dan tentunya teladan iman yang terbesar dalam perjanjian lama adalah apa yang Abraham rela lakukan terhadap anaknya di Bukit Moria atas perintah Allah. Baik, jadi kesimpulannya bagaimana? Ada 3 yang harus saudara dapat. Yang pertama, lesson yang pertama, harus meninggalkan his past behind. Itu yang pertama, meninggalkan masa lalu dengan segala kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Yang kedua, being able to live by faith. Harus sanggup untuk hidup dengan iman. Yang ketiga, segala pengorbanan, segala kesulitan yang kita alami karena mengikut Tuhan, ternyata akhirnya all be worth in the end. Jadi dibandingkan dengan pahala apa yang kita derita, bagaimana menurut Paulus? Tidak sebanding dengan rewardnya. Rewardnya melebihi penderitaan kita. Itulah pelajaran hari Selasa. Ada 3. To leave his past behind, being able to live by faith. Segala pengorbanan kita worth it dibandingkan dengan upah yang akan kita terima waktu Tuhan datang. Baik, kalau ada pertanyaan riset dulu, lihat sedikit lagi. Dulu. Abraham, apa bahasa Indonesia? Pengembara. Do you have any idea berapa banyak rombongannya Abraham yang pindah dari tenda ke tenda? Lebih 1.000? Ya, sekitar 1.000 orang. Kita pikir tadinya cuma berapa? Masih sedikit. Tapi kalau sudah baca tulisan yang lain, 1.000 orang. Itu untuk zaman dulu 1.000 orang. Banyak sekali. Dan mereka hidup di mana? Tenda. Di tenda. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham memperhatikan keperluan mereka, keperluan jasmani
dan keperluan rohani. rohani. Saudara masih ingat ayatnya di mana? Coba buka Kejadian 19. Kejadian 18 ayat 19. Ini ayat harus di garis bawahi betul-betul. Coba Pak Manuru baca. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya Oke, tetap hidup. kepada anak-anaknya dan Kepada keturunannya. kalau bahasa Inggris NIV apa ya? For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord. Jadi Abraham ini menurut catatan Musa di sini, ia mengatur anak-anaknya, rumah tangganya, dan Seisi rumahnya. keep the way of the Lord kepada his household. Children itu anak-anaknya, his household itu yang ikut hidup bersama-sama dengan dia. Inilah siapa? Catatan tentang Abraham. Kalau baca pasal 26 ayat 5 Kejadian. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Itu cerita tentang Abraham, orang yang benar-benar trust in the Lord, orang yang benar-benar melihat kepada pahala sebuah kota yang dibangun oleh Tuhan. Pengharapan inilah yang membuat Abraham tetap setia kepada Tuhan, walaupun di sana sini terjadi kegagalan di dalam kehidupan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk di konklusi. Atau kita baca dulu konklusinya. Kalau yang ini soal bisa baca di rumah, jawabannya di sini. In conclusion, yang pertama ini summary. Di dalam banyak hal, misi perjalanan Abraham melambangkan misi penebusan Kristus untuk menjadi berkat kepada seluruh dunia melalui pengorbanannya di Kalvari. Jadi Abraham melambangkan siapa? Yesus. Sebagaimana Abraham berkorban, meninggalkan semua yang seharusnya menjadi milik dia. Itu adalah preview artinya menggambarkan misi penebusan Kristus untuk menjadi berkat kepada dunia melalui pengorbanannya di Kalvari.
kalau kita nampak tilas Abraham said, we catch glimpses of the mission-minded nature of God. Jadi Abraham punya perjalanan itu menggambarkan Tuhan juga adalah satu uknum yang memberikan semuanya demi untuk keselamatan kita. Jadi kalau dipendekkan, kehidupan Abraham menggambarkan kehidupan siapa? Kristus. Dalam usaha untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, ini ada di summary. Abraham tidak menutup dirinya, mengasingkan diri dari people around him. Artinya dia tidak menjadi biarawan yang selalu bertapa dan menghindari orang lain supaya bisa jadi apa? Jadi suci. Abraham tidak demikian. He maintained ini friendly relation dengan orang-orang di sekitarnya. Masih ingat yang pernah kita dengar, untuk saya katakan, kemana saja Abraham pergi, ada 3 yang dia selalu buat. Yang pertama, Sumur. yang ke Ka'bah, sumur, baru tenda kepada keluarga. Mesbah, Mesbah. dia dirikan untuk siapa? Tuhan. Tuhan. Air. Sumur, buat sesama. baru. Tenda buat dirinya dan keluarganya. Jadi kemana saja sudah pergi, jangan lupa gali sumur. Maksudnya perhatikan kebutuhan orang lain. Itu Abraham, dan ini ditiru oleh siapa? Oleh Ishak. Kalau saudara baca riwayat hidup Ishak, dia ikut apa yang Abraham lakukan. Dan yang menarik, waktu zaman Ishak, dia suruh pembantunya gali sumur, lalu direbut, sumurnya direbut. Akhirnya katakan apa? Sesudah sumur yang pertama direbut, kalau dia gali sumur yang berikutnya. Kalau kita enak aja loh, kita berkelahi langsung. Ishak berulang kali Alkitab katakan, waktu sumurnya direbut oleh orang lain, and he dug another well, and he dug another well. Jadi umat Tuhan yang sejati kelihatannya seperti jadi bodoh, enak aja dimain sama orang lain. Tapi itulah yang Ishak buat. Waktu digali, waktu direbut, Alkitab hanya katakan, dan dia menggali sumur yang lain. Jadi kata kuncinya di sini, friendly relation. Banyak orang katakan, bagaimana ya kita mengabar Injil kepada kaum Muslim, kaum Buddha, kaum Hindu? Jawabnya, friendly relation. Sampai mereka punya confidence in us, then Jesus called them. Jadi misalkan sudah punya tetangga kaum Muslim,
waktu Lebaran apa yang sudah buat? Kirim kue. Kirim kue. Dan tiap hari kita Friendly relationship. tunjukkan friendly relationship. Nanti mereka akan bertanya, Bapak Kristen? Iya. Tidak makan babi. Nah, kalau sudah bertanya demikian, kasih apa? Jawaban. Kita seringkali terbalik. Kita maunya terus ngajar Islam jadi apa? Kristen. It doesn't work. Kita harus bongkar dulu prejudis kepada kita. Kalau dia sudah punya confidence is us, katanya Yohai, then call him. Itu metode siapa? Yesus. Yesus. Di Ministry of Healing halaman 143, 144. Jadi maintain Friendly relationship. relationship. Saya ingat cerita waktu pendeta Alexandrix ditempatkan di Banten. Banten itu Islamnya mana? Fanatik. Sangat-sangat fanatik. Kalau kita berani mengajar orang Islam bisa repot. Jadi pendeta Hendrix pikir apa yang mesti dibuat. Sore-sore orang di kampung itu suka main bola. Pendeta Hendrix juga dia suka main bola di sekolah. Jadi dia apa? Main bola. Ikut main bola, bersahabat, berkenalan. Maka dengan ceritanya, sejak itu dia mudah untuk mengajar, dan beberapa dari antara mereka akhirnya menerima Kristus dengan melalui main bola. Jadi ini friendly relation with the neighbors. Selain menggali sumur tadi, poin yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, missionary activities will be more successful when they are backed up by a family life that is in harmony with the kingdom, with the design of God. Jadi kesaksian kita akan lebih berhasil kalau didukung oleh apa? Rumah tangga kita. Abraham, a missionary in his own house. Abraham ini adalah misionari di mana? Rumah tangga. Jadi saudara-saudara dengarkan Yohai punya statement. Our home should be the first missionary field. Rumah tangga kita harus menjadi ladang yang pertama yang kita garap dalam pengajaran Alkitab. Seringkali kita menggarap di tempat lain, tapi rumah tangga kita Terlantar. terutama anak-anak kita. Jadi jangan lupa ladang misionari yang pertama adalah rumah tangga kita. Dan kalau itu terjadi, maka akan lebih mudah kita menginjil kepada tetangga-tetangga kita. Baik, masih banyak kajian lain, tapi 3 inilah yang saudara bisa bagi besok di kelas masing-masing.